Yang saya ingin tanyakan ini nih, kita pernah dikumpulkan di dalam satu tempat di Jakarta bersama-sama dengan rombongan para pandu desa atau daya desa yang lain se-Indonesia oleh dinas atau Kementerian Kebudayaan, Direktorat PPK, Pemanfaatan dan Perlindungan Kebudayaan. Nah, kemudian kalau kita kan dari KMA-nya ya, KMA adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Jadi ada dua direktorat jenderal yang kalau Direktorat Jenderal keseluruhannya ada pembinaan, ada media baru, terus media baru dan perfilman, ada KMA, ada PPK, dan ada BPNB. satu lagi, bukan beda lagi, bukan Badan Perlindungan ini apa? Cagar Budaya, itu beda lagi. Nah, saya melihat begini, ketika dipertemukannya ini kan oleh negara, bukan oleh NGO. Kalau misalnya kita sebelumnya mengenal Bang Abdon, ada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang selalu bertemu dan mempertemukan masyarakat adat. Tetapi masyarakat desanya kan belum, kan gitu. Dan ketika melihat ini dipertemukan oleh negaranya sendiri, antara desa-desa atau masyarakat yang paling bawah atau petugas yang paling bawah untuk melihat potensi yang ada di lingkungannya, untuk keberadaan 10 OPK yang tadi, itu kan ini baru pertama kali terjadi kali ya. Ya, di tahun Indonesia ke 75 tahun ini. Karena saya dengar kemarin sama siapa kayak bapak yang ketuanya itu penandatangan, karena terakhir saya cek penandatangan kontrak. Bilangnya ini pertama, dan semoga tahun depan ada, tapi kayaknya nggak mungkin karena dananya sudah dipotong sama dana COVID. Dibongkar di situ. Tapi paling tidak begini, maksudnya bahwa ini ada optimisme baru dari kita masyarakat terutama masyarakat adat, karena kita harapannya juga ada sinergitas dengan masyarakat yang masyarakat desa yang formal, yang umum atau dari pemerintahan yang secara langsung. Kalau kita merasa selalu tidak disentuh-sentuh oleh negara yang paling terisolasi gitu. Walaupun kita cuma lima yang akan menjadi sampel contoh untuk kemudian sistem pembelajaran sekolah lapang ke depan. Ke depan ada optimisme tersendiri bahwasannya kita sudah merasa mulai dirangkul oleh pemerintah, dan itu harapan yang sangat bagus. Kira-kira pernah merasakan atau melihat itu seperti apa? Kalau saya sendiri, Rangkulan pemerintah itu. Kalau saya sendiri itu sudah mulai merasakan. Karena saya sendiri kan kalau di Desa Munte, di desanya itu sebenarnya dari dulu sih udah mereka kan desanya pasti dari situ udah mulai dirangkul sih sama pemerintah. Tapi yang khususnya sama kami, yang sama saya itu di kampung saya sendiri itu sama kayak di sini, tapi di sini masih ada jaringan internet, jaringan telepon, Telkomsel. Kan kita ngurus sendiri. Kita ngurus sendiri. Tapi karena namanya kan di dusun saya itu kurang diperhatikan oleh pemerintah desa. Sama saya itu aja banyak. Cuma kita pun sama. Cuma dengan adanya itu gimana ya, kayaknya udah mulai ada pendekatan dan perangkulan lah. PDKT lah. Kan ini ada PDKT dari pemerintah ya. Mudah-mudahan dari PDKT ini saling jatuh cinta kan antara pemerintah dengan masyarakat adat gitu. Supaya nanti proses perkawinan antara, kalau lanjut ke perkawinan gitu ya, ada program-program yang bisa berkelanjutan gitu. Kan sebetulnya sekolah lapang itu sesudah teman-teman dari KMA kan datang juga ke sini selama 4 hari mereka hadir di sini. Ternyata ada kesadaran baru yang disampaikan. Karena Kang Yoyo misalkan sampai jam 1 malam berbicara dengan Pak Direktur gitu. Direktur tadi pagi udah langsung ada optimis harapan dan ada kesadaran. Yang paling penting adalah ada kesadaran baru bahwa mungkin selama ini kami
salah persepsi menangkap ini. Oh, mungkin ini. Nah, dengan tinggal diam di sini, mengalami kehidupan bersama di sini, maka diharapkan proses-proses keputusan itu tidak dikarang berdasarkan textbook atau misalkan dari teks-teks yang menyebar, tapi berdasarkan pengalaman digali yang dari lapangan. di lapangan. Dan itu akan menjadi hasanah kekayaan Indonesia yang sekarang sangat banyak kebudayaannya. Satu waktu pasti akan terakumulasi lagi, bahkan akan diketemukan lagi benang merah tuh. Nilai-nilai persaudaraan yang barangkali sekarang sedang hilang. Ciri kehilangan sederhana kan. Saya si Sunda ini menganggap Jawa bukan saudaranya. Menganggap Bentawi kan wah jauh di sana. Salah lagi. Sanggau lagi kan. Jauh di sana kan seperti nggak kenal. Padahal dari ciri ketradisian dan keadatan itu sudah cukup jelas. Ada kemiripan. Pertanda yang sudah menyambungkan benang merah itu. Contoh misalnya, kepalanya pasti akan ada sesuatu di kepalanya yang dipakai. Kami menyebutnya ikat kepala. Kemudian ada penutup kepala yang macam-macam ragamnya, kan gitu. Nah, sampai ada yang cuma ngikat benang saja kan gitu. Sampai kemudian berwarna-warni, berubah-ubah dan sebagainya kayak gitu. Dari situ saja itu pasti persaudaraan itu bisa digali. Dan mudah-mudahan kan sekarang ini lebih banyak orang melihat perbedaan, bukan persamaannya. Jadi ada optimisme tersendiri kalau kita saling menggali nilai-nilai persamaan untuk mendekatkan kesatuan dan persatuan supaya menjauhkan pertikaian dan perpecahan. Di saya sendiri memang saya merasakan gitu ya. Saya merasakan bagaimana rangkulan dari pemerintah pusat itu gitu. Karena saya mencoba untuk membandingkan perjalanan saya dengan teman-teman ini berjuang sampai ke ranah kabupaten, bahkan sampai juga ke ranah provinsi. Kami selalu mental gitu. Kami selalu mental, bahkan kami ditolak gitu. Apalagi sejak zaman Orde Baru, menurut cerita orang tua kami gitu. Pada masa itulah salah satu di web adat kami itu masjid dirusak, itu dirusak. Jadi pada masa Orde Baru waktu itu gitu. Jadi saya coba menggali informasi itu dan kebetulan itu di tempat saya sendiri gitu, di web adat saya sendiri gitu. Itu dirusak pada masa itu. Kemudian pada saat itu juga pemerintah betul-betul mengucilkan masyarakat adat itu sendiri gitu, pada saat itu. Nah lalu kemudian saya bersama dengan teman-teman mencoba untuk bagaimana upaya kita untuk menghidupkan itu kembali gitu. Mencari keturunan-keturunan yang mampu dan bisa mendirikan masjid itu lagi, karena tidak sembarang gitu. Karena tidak seperti masjid secara umum dibangun oleh siapapun boleh gitu. Kalau itu enggak gitu. Jadi mulai dari pengambilan kayunya, pengambilan bahan-bahan ini semua sudah ada tempatnya gitu. Bahkan sampai yang menebang pohon, kemudian yang mendirikan tiang itu semua sudah ada gitu. Nah kemudian dengan adanya saat sekarang ini saya merasa gitu, apalagi beberapa waktu yang kemarin itu Pak Dirjen ini kalau tidak salah 2 kali berkunjung ke tempat kami gitu, ke Bayan gitu. Sehingga di benak saya ada keseriusan pemerintah pusat ini untuk melirik gitu. Nah dasar itu juga karena kita ya bahasanya milenial, saya publikasikan gitu. Saya publikasikan bahwa sudah mulai gitu pemerintah ini melirik kita masyarakat adat gitu. Nah sehingga dengan harapan sekolah adat yang kami bentuk di sana itu mendapat support oleh semua pihak gitu. Karena itu tadi, jadi ketika berbicara sebuah istilah yang diungkapkan oleh orang tua kita, kemudian selalu terungkap kata pamali itu kadang yang membuat generasi ini untuk malas lagi untuk menggali itu gitu. Nah sehingga kami mencoba apa salah satu solusi kita, maka kami hadirkan sekolah adat itu gitu. Yang mana nanti para master kami apapun yang menjadi benak di anak-anak milenial itu bisa terungkap di sana. Itu sebenarnya gitu, sehingga pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan, kami terus melakukan komunikasi gitu. Apakah jenis sekolahnya akan seperti halnya dengan sekolah saat ini? Yang formal.
yang formal? Tidak. Tidak. Jadi sekolah kami ini non formal gitu. Jadi siapapun bisa masuk ke sana. Oke. Gitu. Baik apakah itu mungkin nanti orang yang sudah sepuh barangkali yang ingin ini boleh di sana itu. Kenapa sepuh terus meliriknya ke saya? Asal udah ada mewakili. Iya, ya. Kenapa milenial? Kan saya generasi milenial. Iya. Hampir tiap hari TikTok. Iya. Berarti saya tuh yang situ Iya. aja. Ya, jadi begitu ini. Nah, untuk saat ini memang kami mencoba untuk fokuskan di satu tempat, di satu wet adat untuk ini, untuk apa? Sekolah adat ini. Lalu target kami ke depan ketika ini bisa berjalan di masing-masing wet itu mampu kami buat juga gitu. Ya semacam sekolah alam lah gitu. Jadi tidak mesti harus ada gedung megah, tidak gitu. Sekolah lapang lah. Betul, Yang jelas betul. sekolah lapang gitu. Iya, sekolah lapang gitu. Makanya kayak saya katakan tadi itu, begitu ada informasi sekolah lapang, loh kok ini Nyambung. konsep yang dibawakan dengan konsep yang coba kita bentuk di sana kok sama. Ya itu yang membuat kami semangat untuk hadir gitu. Iya. Jadi pusat cinta ulang tiba. Iya.